Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Untuk pelajaran di pagi ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Coba dibuka buku eksisnya halaman 3 ya. Di situ kita akan bahas nanti ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kita berdoa, langsung kita mulai pembelajarannya ya. Baiklah, bab pertama halaman 3 yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW ya. Anak-anak, apakah kalian tahu siapakah orang yang menjadi teladan dalam kehidupan umat Islam? Ada yang tahu tidak? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam. Umat Islam di seluruh dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, seluruh umat Islam ya. Sudah, kita buka halaman 4-nya. Kita lihat halaman paling atas sendiri, yaitu adalah peta konsep. Peta konsep di situ adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sikap jujur. Yang kita bahas dalam minggu ini atau di pelajaran di pagi ini yaitu adalah akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW ya. Di situ juga dibagi menjadi dua akhlak terpuji Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, itu Bapak salah nulis ya. Seharusnya itu kedua. Akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW. Itu juga salah juga Bapak, maaf. Sebenarnya itu adalah sifat jujur Nabi Muhammad SAW ya. Bapak salah tulis. Yang betul adalah di buku kalian eksis yang paling atas sendiri ya. Baiklah, kita bahas pertama, yaitu yang pertama akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Yang bawahnya, yang nomor 1 ya. Tahukah kamu siapakah Nabi terakhir yang diutus Allah? Siapa ya? Siapa ayo? Nabi terakhir yang diutus Allah. Nabi terakhir yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Nabi kita. Beliau selain bertugas menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, beliau juga diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga bertugas menyempurnakan akhlak manusia ya. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah perilaku ya. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi manusia. Suri tauladan itu apa? Suri tauladan itu adalah orang yang baik untuk dicontoh. Sebaik-baiknya contoh adalah Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak mulia yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Nabi Muhammad itu sangat mulia ya, yang baik untuk kita teladani, kita ikuti ya. Akhlak mulia pada
Diri Nabi Muhammad SAW sudah tampak sejak beliau masih kecil. Beliau selalu berkata dan berperilaku jujur, ya, serta tidak pernah berbuat keburukan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad, perilakunya itu semuanya jujur, ya, serta tidak pernah berbuat keburukan. Ya, contohnya seperti apa? Jahil pada temannya, ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, ya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul. Beliau memiliki sifat maksum. Apa itu sifat maksum, Bapak? Sifat maksum adalah terpelihara dari dosa dan kesalahan, ya. Jadi Nabi Muhammad itu terpelihara atau tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Makanya beliau memiliki sifat maksum, ya. Maksum artinya apa coba? Maksum adalah terpelihara dari dosa dan kesalahan, ya. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Beliau memiliki kepribadian yang mulia. Beliau mendapat gelar Al-Amin. Artinya apa? Artinya orang yang dapat dipercaya, ya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik. Artinya apa sidik? Ingat-ingat, sidik artinya adalah jujur. Apalagi amanah. Amanah artinya apa? Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Terus apa lagi? Tablik. Tablik artinya apa? Menyampaikan. Fatonah artinya apa? Cerdas dan bijaksana, ya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berjiwa besar dan berperasaan halus. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah menunjukkan perilaku terpuji antara lain. Jadi ini adalah ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, beliau sudah mempunyai akhlak yang terpuji atau perilaku yang terpuji. Yang pertama apa? Yang A, jujur dalam segala tindakannya. Yang B, dapat dipercaya apabila diberi amanah. Yang ketiga, tidak pernah menyembah berhala. Jadi beliau itu tidak pernah menyembah berhala. Yang keempat, tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Beliau selalu tabah atau artinya adalah sabar. Yang kelima, murah hati dan suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Beliau itu selalu murah hati dan suka memberi kepada orang yang membutuhkan, ya. Itu adalah pembahasan tentang akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi menerapkan sifat jujur dalam kehidupan? Bagaimana coba ayo? Sifat jujur Nabi Muhammad SAW terlihat saat beliau berdagang. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang. Beliau dalam berdagang selalu jujur dan tidak mau menipu para pembelinya, sehingga dagangannya semakin laris dan berkah. Sifat jujur Nabi tersebut berkaitan dengan jujur dalam hati dan perkataan, karena beliau selalu berkata apa adanya tentang kondisi barang dagangannya. Kalau baik, beliau bilang baik. Kalau buruk
atau kurang baik, beliau bilang kurang baik. Itulah yang dinamakan jujur dalam berdagang. Serta jujur dalam perbuatan, karena beliau berdagang dengan memberikan barang yang berkualitas. Terima kasih, itu adalah pembahasan kita di pagi hari ini. Jika ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan ke Bapak ya. Kita lanjut ke soal pada pagi hari ini yang harus kalian kerjakan, yaitu adalah halaman 6, yaitu pasangkanlah pertanyaan di kotak sebelah kiri dengan jawaban di kotak sebelah kanan. Intinya harus dipasangkan, digabungkan. Contohnya sudah ada contoh itu kan. Nomor 1 itu adalah jujur. Jujur tadi harus dipasangkan dengan apa? Harus dipasangkan dengan sidik. Itu dipasangkan kan, sudah Bapak garis bawahi ya. Sudah ada garisnya seperti itu. Nanti di buku kalian bisa digaris tablik apa, al-amin apa, fatonah apa, menyembunyikan wahyu apa. Bisa digabungkan ya. Bisa dikasih panah seperti yang Bapak contohkan itu ya. Nanti setelah itu difoto, kirimkan ke WA pribadi ya. Terima kasih, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.